5 kesalahan yang sering dilakukan dalam membangun rumah. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dalam membangun rumah impian untuk pertama kali, tentunya kita menginginkan rumah yang sesuai dengan keinginan kita ya. Namun Anda harus berhati-hati nih terkait untuk pembangunan rumah ini, karena saat proses pembangunan berlangsung seringkali ditemukan banyak kesalahan saat proses pembangunan rumah itu tersebut ya. Untuk itu sangatlah penting untuk melakukan perencanaan yang sangat matang, mulai melakukan riset, menentukan anggaran, serta memilih lokasi dan kontraktor yang handal. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membangun rumah pertama kali, sebaiknya Anda menyimak beberapa kesalahan yang akan saya ungkap di bawah ini ya. Yang pertama, tidak melakukan riset yang cukup ya. Saat pertama kali membangun rumah impian, Anda akan menemukan banyak sekali faktor yang bisa saja membingungkan. Apalagi jika Anda tidak melakukan cukup riset ya. Biasanya jika terjadi banyak melakukan riset, rencana pembangunan rumah itu akan berubah tuh. Biasanya tengah-tengah jalan tuh suka ada perubahan, akan tentunya menambah biaya untuk pembangunan itu sendiri ya. Anda perlu melakukan riset dan setiap tahapan membangun rumah, mulai dari lokasi, pemilihan jasa untuk membangun rumah itu tersendiri. Riset yang matang akan membuat Anda mengambil keputusan yang sangat tepat. Oke, yang kedua, gagal menentukan anggaran. Nah, ini nih yang sering terjadi ya di lingkungan kita. Dalam membangun rumah tentunya kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Tentunya biaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terkait untuk lokasi, desain rumah, tipe proyek yang akan dikerjakan. Untuk menghindari anggaran yang melonjak, makanya kamu harus menentukan anggaran nih secara detail dan benar. Perhatikan juga untuk menyiapkan dana yang darurat nih. Jika perlu ada tambahan dana nih saat proses pembangunan rumah. Jadi biasanya tuh kalau kita bikin anggaran rumah tuh kita perlu bisa berapa persen gitu ya, untuk jaga-jaga sih. Yang ketiga, terlalu cepat untuk memilih lokasi. Dalam merencanakan untuk membangun rumah dan pertama kalinya, ada baiknya Anda mengunjungi lokasi yang akan dibangun rumah tersebut ya. Kemudian ukur jarak fasilitas umum tuh, seperti akses jalan besar, puskesmas, sekolah, hingga pusat-pusat perbelanjaan, membantu Anda untuk tidak kehilangan peluang saat menjual rumah tersebut kembali ya. Dan yang keempat, tidak berhati-hati dalam membuat desain rumah. Anda tentu ingin membuat rumah yang sesuai dengan keinginan Anda, yang nyaman ya bagi Anda ataupun anggota keluarga Anda. Namun Anda membutuhkan pertimbangan matang dalam hal ini nih. Perhatikan kebutuhan Anda saat ini dan masa mendatang. Jika rumah pertama yang Anda bangun akan jadi rumah yang utama, pertimbangkan juga untuk kebutuhan masa depan, seperti berencana memiliki berapa anak gitu ya, hingga memperhatikan kebutuhan ruang tersebut. Nah, terakhir yang kelima, memilih kontraktor bangunan yang salah nih. Sebelum terjadi kesalahan dalam memilih kontraktor, ada baiknya Anda melakukan perbandingan dari banyak kontraktor ya yang ada di daerah-daerah Anda atau di kota Anda. Pilihlah kontraktor yang terpercaya, komunikatif, memiliki keuangan yang kuat, dan relasi dengan supplier yang kuat. Meski Anda perlu mengeluarkan biaya yang agak sedikit mahal, ini mengurangi stres Anda saat ini pertama kali membangun rumah impian Anda ya. Selain mencegah beberapa kesalahan membangun rumah impian Anda, juga harus memperlihatkan atau memperhatikan semua material bahan bangunan itu yang Anda pakai itu apa aja gitu loh. Dan pastikan bahan bangunan yang akan Anda pakai itu harus berkualitas ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah Anda. Nah,
biasanya kan ada yang diborong itu kita pakai kontraktor ataupun kita pakai orang harian. Nah biasanya kalau jengkelnya pakai orang harian, sedikit-sedikit istirahat, makanya kalau menurut saya sih rekomendasikan mending pakai kontraktor ya, tapi dengan catatan kontraktornya pun harus yang handal dan lebih yang bertanggung jawab pada intinya gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Salam, seven blessing.